Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Pratama Putri dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan. Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu yang umumnya adalah negara. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan, sama halnya terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam usaha mencapai tujuan negara, pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintahan dalam arti luas juga diartikan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Dari sudut pandang administrasi, konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk penyelenggarakan kepentingan umum. Tata kelola pemerintahan yang baik ini berkenan dengan penyelenggaraan 3 tugas dasar pemerintahan, termasuk menjamin keamanan setiap orang dan masyarakat, pengelola suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat, dan memajukan sasaran ekonomi, sosial, dan bidang lainnya dengan kehendak rakyat. Tak hanya itu, tata kelola pemerintahan yang baik juga berhubungan erat dengan hak asasi dalam hukum administrasi. Negara-negara atau anggota Uni Eropa telah menyelenggarakan berbagai kegiatan ilmiah membahas prinsip ini yang dikaitkan dengan hukum administrasi Eropa. Namun demikian, semua itu sangat tergantung pada sumber daya manusia yang menjadi penegak hukum. Terkait dengan persoalan tersebut, aparatur negara, dalam hal ini penegak hukum, harus mengindahkan dan dibatasi asas-asas, di antaranya 1. Asas yuridikitas, 2. Asas legalitas, 3. Asas diskreasi baik yang maupun yang terkait, dan yang keempat, asas umum pemerintahan yang baik, yang dalam hal terdiri dari 12 asas, termasuk asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas keamanan, asas bertindak cermat, asas motivasi setiap keputusan, asas tidak mencempuradukan kewenangan, asas pencanturan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menindakkan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan hidup atau cara hidup pribadi, asas kebijaksanaan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.